Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta lomba debat bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Batu Kliang Utara. Saya Laili Fitriani sebagai pembicara pertama. Saya Tri Atika Meliabe sebagai pembicara kedua. Dan saya Febriani Rahmania sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat mosi yaitu pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan pada situasi pandemik COVID-19 tahun 2020 ini. Kami selaku dari tim pemerintah setuju dengan mosi ini. Karena seperti saudara-saudara sekalian ketahui bahwa 16 juta orang telah terinfeksi COVID-19 dan 647 orang telah dinyatakan meninggal dan 9 juta orang telah dinyatakan sembuh. Virus corona ini sangat cepat sekali menular dan saat ini dinyatakan bahwa virus corona menular melalui udara. Hal ini membuat semua sektor tutup atau lumpuh, terutama sektor pendidikan. Pada saat ini sekolah semuanya tutup dan tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, sehingga diperlukan pembelajaran melalui online, yang mana pembelajaran online ini bisa melakukan pembelajaran melalui jarak jauh. Pembelajaran online adalah pembelajaran proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya, dan juga memanfaatkan fitur-fitur aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Ruang Guru, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk pembelajaran online. Sistem belajar online ini biasanya terdiri dari satu mata pelajaran terdiri dari guru dan siswa. Guru biasanya menyampaikan materi dengan cara memfotokan, kemudian mengirimkan ke grup, kemudian menjelaskan melalui pesan suara atau video, sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Kami dari tim pemerintah setuju bahwa pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan di masa pandemik ini. Mengapa? Karena pertama, dapat mencegah penularan COVID-19. Pembelajaran online ini kita tetap di rumah atau keluar rumah. Sedangkan dalam pembelajaran normal atau pada biasanya pasti banyak siswa atau pelajar yang melakukan perkumpulan dan berkerumun dan tidak bisa mengkontrol dirinya untuk tidak saling berjabat tangan atau saling bertatap muka dengan teman-temannya, sehingga sangat berisiko terdampak virus corona. Dan juga sehingga pembelajaran online ini sangat tepat sekali untuk mengurangi atau untuk mencegah penularan virus corona. Karena mengapa kita tidak bisa berjabat tangan dan tidak bertatap muka ataupun melakukan perkumpulan-perkumpulan dengan orang lain. Yang kedua yaitu proses belajar mengajar tetap bisa terlaksana meskipun dalam kondisi COVID. Proses belajar online ini menjamin kita belajar walaupun dari jarak jauh dan kita tidak tertinggal pelajaran. Walaupun kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena adanya COVID-19, tetapi proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena adanya fitur-fitur yang tersedia untuk belajar melalui online. Yang
seperti contohnya misalkan ruang guru. Di sana dapat menyampaikan atau bisa memberikan materi bisa melalui video dan beranimasi sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dan juga di sana ada rangkuman-rangkuman dan videonya dapat di-download ulang sehingga siswa bisa mendengarkan walaupun tidak online ataupun secara offline. Yang ketiga yaitu menambah kepercayaan diri. Belajar online ini dapat menambah kepercayaan diri pada siswa. Mengapa? Karena pada saat belajar seperti biasanya atau belajar normal itu banyak sekali pelajar atau siswa yang tidak berani mengungkapkan argumentasinya karena menjadi sorot perhatian atau menjadi perhatian oleh para siswa lain sehingga mereka malu untuk mengungkapkan argumentasinya. Tetapi secara online kita dengan leluasa bisa mengungkapkan argumentasi kita karena tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang keempat, pembelajaran online ini sangat efisien dari segi pakaian maupun segi transportasi. Dari segi pakaian yaitu kita tidak membutuhkan seragam untuk ke sekolah karena kita belajar dari rumah. Cukup menggunakan pakaian-pakaian yang biasa kita gunakan di rumah. Dari segi transportasi, kita tidak membutuhkan transportasi untuk pergi ke sekolah karena kita belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Kesimpulannya yaitu pembelajaran dalam jaringan ini sangat tepat diterapkan pada situasi pandemik ini. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Baiklah, saya sebagai pembicara kedua akan menguatkan kembali atau menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh pembicara satu. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan oleh pembicara satu, menurut data terkini, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 adalah sekitar 16 juta orang dan yang sembuh adalah 9 juta orang. Sedangkan yang meninggal dunia adalah 647.000. Virus corona ini menular dengan cepat melalui udara seperti yang dikatakan oleh pembicara satu. Semua sektor lumpuh, terutama sektor pendidikan. Sekolah saat ini ditutup dan tidak memungkinkan tatap muka, sehingga diperlukan pembelajaran online atau daring. Kami dari tim Pro sangat setuju apabila pada saat kondisi pandemik COVID-19 seperti ini diterapkan belajar daring atau belajar secara online dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu pembelajaran online membawa beberapa manfaat. 1. Banyak variasi pembelajaran yang menarik. Artinya, pembelajaran online masih bisa efektif. Kenapa belajar online masih bisa efektif? Karena banyak aplikasi belajar online yang menyediakan fitur-fitur yang menarik. Dari fitur-fitur yang menarik tersebut dapat membuat siswa semakin semangat untuk belajar atau gairah untuk belajar. Fitur pembelajaran online tersebut seperti Ruang Guru, 2. Zenius, yang ketiga Kuiper School, yang keempat Moodle, yang kelima Brainly, dan yang keenam Google Classroom. Dari semua fitur-fitur tersebut dapat mempermudah siswa untuk memahami dan mengerti apa yang sudah diberikan oleh gurunya atau materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Yang kedua, jika pembelajaran daring ini diterapkan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, dapat mengurangi penyebaran virus ini. Karena jika pembelajaran secara normal atau secara tatap muka, pasti akan mengumpulkan banyak orang. Sedangkan virus ini menekankan orang-orang untuk berjaga jarak dan tidak berkumpul di suatu tempat. Nah,
Kami dari tim Pro sangat menyetujui jika pembelajaran daring ini dapat mengurangi penularan virus corona atau COVID-19. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar tetap berlanjut atau bisa terlaksana. Walaupun kondisi kita saat ini sedang mengkhawatirkan, tetapi proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dari rumah atau secara online. Daring ini sangat bermanfaat demi generasi penerus bangsa seperti kita, yaitu kita tidak akan tertinggal pelajaran atau materi yang diberikan oleh guru. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu, manfaat dari daring online ini yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ini sangat banyak terjadi di sekolah kita atau di sekitar kita. Kebanyakan siswa jika ditanyakan oleh guru atau dilontarkan pertanyaan oleh guru, banyak yang tidak ingin menjawab atau tidak merasa pede dengan jawabannya. Namun, jika secara online, kebanyakan siswa lebih leluasa menyampaikan argumennya, tidak tanpa diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Menurut kami, pembelajaran online ini atau daring online ini juga dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Kebanyakan siswa jika diberikan tugas melalui online, ada yang mengumpulkan dan ada yang tidak mengumpulkan. Jika mereka tidak mengumpulkan, berarti mereka tidak membuktikan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Yang ketiga adalah belajar lebih efisiensi dari segi pakaian dan transportasi. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu, efisiensi dari segi pakaian yang dimaksud adalah ketika kita belajar secara tatap muka atau secara langsung, pasti siswa harus menggunakan seragam sekolah seperti yang sudah ditentukan. Namun, jika secara daring atau secara online, siswa bebas memakai pakaian apapun. Dan yang kedua adalah efisiensi dari segi transportasi. Yang dimaksud di sini adalah siswa lebih hemat biayanya untuk ke sekolah. Kebanyakan siswa yang rumahnya jauh atau jaraknya jauh dari sekolah pasti menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu dan pasti mengeluarkan biaya. Terbukti bahwa dengan adanya pembelajaran online sangat membantu para pelajar pada kondisi saat ini. Seperti tak tertinggal pelajaran yang saya katakan tadi, walaupun cuma belajar dari rumah atau secara online. Dan berkat sistem pembelajaran online, pelajar bisa mengakses materi-materi tertentu di internet. Tidak seperti belajar tatap muka yang hanya memacu pada buku pelajaran atau buku perpustakaan. Saudara-saudara sekalian, tim kontra pasti akan mengatakan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran online ini tidak efektif dengan beberapa alasan. Yang pertama, menghabiskan banyak data internet atau kuota. Namun, kami dari tim Pro menolak hal tersebut. Kita pikirkan saja, biaya ataupun uang saku tiap siswa untuk kesehariannya, satu orang bisa saja sehari itu 5.000 bahkan 10.000. Jika dikalikan dengan satu bulan, 10.000 dikali 330.000, maka itu lebih banyak mengeluarkan biaya dibandingkan membeli kuota yang hanya 70.000 dan bisa digunakan untuk satu bulan. Yang kedua, tim kontra akan mengatakan bahwa materi pembelajaran sulit dipahami atau sulit diterima oleh pelajar. Namun, kami dari tim Pro sangat menolak hal tersebut. Karena ini sudah nyata dan sudah kami rasakan, guru kami akan mengerti karena guru sudah menjelaskan materi yang diajarkan atau materi yang diberikan melalui video dan juga rekaman suara. Dari sana, otomatis siswa juga bisa mengerti dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru tanpa harus bertatap muka langsung. Mungkin selanjutnya akan bisa dilengkapi lagi oleh pembicara ketiga dari tim kami. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara ketiga akan mengulang dan menyimpulkan serta menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 terkait dengan mosi debat kali ini, yaitu pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan pada situasi pandemik COVID-19 tahun 2020 ini.
Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, saat ini dunia sudah memiliki atau sudah terinfeksi sebanyak 16 juta orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini, dan sebanyak 647.000 lebih orang yang meninggal dunia dan 9 juta orang yang dinyatakan sembuh. Oleh karena itu, karena banyaknya yang tertular, sehingga dari itu membuat sektor pendidikan, terutama sektor pendidikan, menjadi lumpuh dan pembelajaran secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena melalui pembelajaran secara tatap muka akan mengumpulkan banyak orang dan berkerumun. Oleh karena itu, sangat besar terjadinya resiko penularan COVID-19. Maka dari itu, kami setuju jika pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan pada situasi pandemi COVID-19 ini dengan alasan yang pertama, mengurangi resiko terjadinya atau tertular virus corona. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, melalui tatap muka atau pembelajaran secara langsung dapat menimbulkan atau berkerumunnya banyak orang, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah sangat tepat mengambil kebijakan dengan cara pembelajaran dalam jaringan atau online, sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Maka dari itu, kami setuju jika pembelajaran dalam jaringan sangat tepat dilakukan atau diterapkan pada saat COVID-19 tahun 2020 ini. Kemudian, alasan yang kedua yaitu tetap bisa belajar di rumah dan tidak tertinggal terhadap materi yang ada di sekolah. Melalui pembelajaran dalam jaringan, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, seperti WA atau WhatsApp, kemudian Google Classroom, Zenius, kemudian Ruang Guru, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah siswa dalam mempelajari materi atau tugas yang diberikan. Oleh karena itu, para siswa tidak tertinggal dengan materi pembelajaran. Maka dari itu, kami setuju jika pemerintah memberlakukan pembelajaran dalam jaringan pada saat COVID-19 ini. Kemudian alasan yang ketiga yaitu melatih kepercayaan diri. Terbukti bahwa pada saat pembelajaran secara normal misalnya guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Banyak siswa yang kurang percaya diri dan menyampaikan pertanyaan maupun jawaban yang ditanyakan oleh guru. Sedangkan melalui pembelajaran dalam jaringan para siswa dapat lebih leluasa dalam menyampaikan argumen dan pertanyaannya karena tidak diawasi oleh siapapun dan mereka bisa belajar dari rumah. Kemudian dari segi transportasi akan lebih efisien, misalnya siswa yang berada atau yang memiliki jarak rumah dari sekolah yang jauh, sehingga dari itu mereka akan lebih menghemat biaya transportasi dan juga seragam yang digunakan. Seperti yang sudah disampaikan, jika melalui pembelajaran secara normal mereka akan menggunakan seragam. Namun dengan cara mereka belajar secara daring atau online tidak memakai seragam yang sudah ditentukan, mereka lebih leluasa dan juga mereka lebih efisien dalam hal transportasi, kemudian seragam dan juga melatih kepercayaan diri. Selanjutnya, dengan pembelajaran secara daring atau online ini, siswa akan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar karena disediakannya fitur-fitur yang menarik dan membuat minat siswa itu bergairah.
Maka dari itu, kami setuju jika pembelajaran dalam jaringan sangat tepat dilakukan atau diterapkan pada saat COVID-19 ini. Sehingga dari itu, kami dapat menyimpulkan jika pembelajaran secara online sangat tepat diterapkan dengan alasan yang pertama, mengurangi resiko tertularnya virus corona. Kemudian yang kedua, tetap bisa belajar dari rumah dan tidak tertinggal terhadap pelajaran mereka. Sehingga dari itu, pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu melatih kepercayaan diri, kemudian melatih tanggung jawab siswa, dan yang ketiga yaitu efisien dalam hal seragam, transportasi, dan juga dalam hal lainnya. Sehingga dari itu, kami selaku tim pemerintah setuju jika pembelajaran dalam jaringan sangat tepat diterapkan pada saat situasi pandemi COVID-19 ini. Demikian uraian dari kami tentang mosi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.